Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, pada kesempatan kali ini khatib akan membahas kepribadian Khalifah Umar radhiyallahu anhu, peran dan jasanya dalam penyebaran Islam dengan harapan kita bisa mengambil teladan darinya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu Nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang salih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. An-Nisa ayat 69. Nasab Umar dan kepribadiannya. Beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Ali bin Abdul Uzza bin Ziyad bin Abdullah bin Qud bin Razah bin Ali bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Hafs al-Adawi. Julukan beliau adalah Al-Faruq. Ada yang menyebutkan bahwa gelar itu berasal dari ahli kitab. Adapun ibunya bernama Fatimah binti Hisham bin Al-Mughirah, kakak dari Abu Jahal bin Hisham. Beliau adalah orang yang sangat tawadu kepada Allah, ke depan dan makanannya sangat sederhana. Beliau terkenal sangat tegas dalam urusan agama Allah. Selalu menambal bajunya dengan kulit, membawa ember di atas kedua pundaknya dengan wibawanya yang sangat besar. Selalu mengendarai keledai tanpa pelana, jarang tertawa dan tidak pernah bergurau dengan siapapun. Cincinnya bertuliskan sebuah kata-kata, "Cukuplah kematian yang menjadi peringatan bagimu, wahai Umar." Umar pernah berkata, "Tidak halal bagiku harta yang diberikan Allah kecuali dua pakaian, satu untuk dikenakan di musim dingin dan satu lagi digunakan untuk musim panas. Adapun makanan untuk keluargaku sama saja dengan makanan orang-orang Quraisy pada umumnya, bukan standar yang paling kaya di antara mereka. Aku sendiri hanyalah salah seorang dari kaum muslimin." Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, "Adapun Abu Bakar, maka ia tidak menginginkan dunia sedikit pun, dan dunia juga tidak ingin datang ke membelinya." Maksudnya, dia tidak memiliki banyak sumbangan untuk menjadi orang yang kaya-kaya. Sebagaimana dalam hadis At-Tirmidzi dan Abu Dawud yang menyebutkan bahwa Abu Bakar sempat mengalami masa miskin yang cukup lama. Sedangkan Umar, maka dunia datang menghampirinya namun dia tidak menginginkannya. Adapun kita, maka kita bergelimang dalam kenikmatan dunia. Pernah Umar dicela dan dikatakan kepadanya, "Alangkah baik jika engkau makan makanan yang bergizi, tentu akan membantu dirimu supaya lebih kuat membela kebenaran." Maka Umar berkata, "Sesungguhnya aku telah meninggalkan kedua sahabatku, Rasulullah dan Abu Bakar, dalam keadaan tegar, tidak terpengaruh oleh dunia. Maka jika aku tidak mengikuti ketegaran mereka, aku tetap tidak akan dapat mengejar penduduk mereka." Umar masuk Islam ketika berusia 27 tahun. Beliau mengikuti perang Badar dan seluruh peperangan yang terjadi setelahnya bersama Rasulullah. Beliau juga pernah diutus untuk berangkat bersama sebagian tentara untuk mengamati dan mencari informasi tentang musuh. Terkadang menjadi pemimpin dalam tugas ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apakah makna masuknya Umar ke Islam? Maknanya adalah bertambahnya kekuatan kaum muslimin dengan keislaman Umar. Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, "Mazilna izzatan munzu
senantiasa menjadi kuat sedang masuk Islam. Rasulullah SAW bersabda, Innahu qad kana fi ma ma'adha qablakum minal umami haddatsuna wa innahu in kana fi ummati hadhihi minkum fa innahu Umar bin Khattab. Sungguhnya di antara orang-orang yang telah lalu sebelum kalian terdapat orang-orang yang mendapat ilham. Apabila ada seorang dari umatku yang mendapatkannya, maka Umarlah orang tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dan kemudian umat. Disebutkan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu pernah membawa tempat air di atas untuknya. Sebagian orang mengkritiknya, namun beliau berkata, aku terlalu kagum terhadap diriku sendiri. Oleh karena itu aku ingin menghinakannya. Pernah beliau melaksanakan sholat isya bersama kaum muslimin. Setelah itu beliau segera masuk ke rumah dan masih terus mengerjakan sholat hingga fajar tiba. Pada waktu tahun paceklik dan kelaparan, beliau tidak pernah makan kecuali roti yang hingga kulit beliau berubah menjadi hitam. Beliau berkata, kalau setiap beliau menguasa apabila ataupun sementara rakyat. Pada wajah beliau terdapat dua garis hitam disebabkan banyak menangis. Terkadang beliau mendengar ayat Allah dan jatuh pingsan karena perasaan takut, hingga terpaksa dibopong ke rumah dalam keadaan pingsan. Kemudian kaum muslimin menjenguk beliau beberapa hari, padahal beliau tidak memiliki penyakit yang membuat beliau pingsan kecuali perasaan takutnya. Perhatian umat terhadap rakyat pada tahun 18 Hijriah, daerah Hijaz, Makkah dan Madinah serta daerah sekitarnya benar-benar kering kerontang. Para penduduk kampung banyak yang mengungsi ke Madinah dan mereka tidak lagi memiliki sedikit pun bahan makanan. Mereka segera melaporkan nasib mereka kepada Amirul Mukminin, yaitu Umar. Umar segera membagi-bagikan makanan dan uang dari Baitul Mal hingga gudang makanan dan Baitul Mal kosong total. Beliau memaksakan dirinya untuk tidak makan lemak, susu maupun makanan yang dapat menyembuhkan hingga musim paceklik ini berlalu. Jika pada waktu sebelumnya selalu dimintakan roti dan lemak susu, maka pada waktu ini beliau hanya makan minyak dan cuka. Beliau hanya mengisap-isap minyak dan tidak pernah kenyang dengan makanan tersebut. Hingga warna kulit umat menjadi hitam dan tubuhnya berubah kurus hingga dikhawatirkan kelak akan jatuh sakit dan lemah. Keadaan paceklik ini berlangsung selama 9 bulan. Setelah itu keadaan berubah kembali menjadi normal sebagaimana biasanya. Akhirnya masing-masing para pengungsi yang kelaparan dari tiap-tiap perkampungan kembali ke rumah-rumahnya biasa. Asy-Syafi'i berkata, aku mendengar bahwa seorang Arab pernah berkata kepada Umar ketika orang-orang biasa berangkat dari Madinah, musim paceklik telah berlalu, ternyata engkau benar-benar anak seorang yang merdeka dari hawa nafsu. Engkau telah berbuat kebajikan kepada manusia dan menolong mereka. Telah diriwayatkan pula bahwa Umar pernah mengontrol rakyatnya di Madinah pada suatu malam di tahun paceklik. Umar tidak mendapat satu orang pun ada yang tertawa ataupun berbincang-bincang di rumah sebagaimana biasanya. Umar tidak pula mendapati ada yang minta-minta, maka ia bertanya, apa sebabnya? Maka ada yang berkata kepadanya, mereka pernah meminta, tetapi tidak ada yang dapat diberikan. Akhirnya mereka tidak lagi meminta. Sementara mereka yang membutuhkan dan sangat memprihatinkan. Oleh karena itu mereka tidak lagi bisa berkata-kata ataupun tertawa. Akhirnya Umar mengirim surat kepada Abu Musa di Basrah yang isinya, bantulah umat Muhammad, mereka hampir binasa. Setelah itu ia juga mengirim surat yang sama kepada Amr bin Al-As di Mesir. Kedua gubernur ini mengirimkan bantuan dalam jumlah besar ke Madinah yang terdiri dari makanan dan bahan makanan pokok berupa gandum. Bantuan Amr dibawa melalui laut hingga sampai ke Jeddah. Kemudian dari sana baru dibawa ke Mekah lalu dibuat. Ketegasan Umar terhadap kemungkaran. Jika Umar menugaskan pada gubernurnya, maka beliau akan menulis perjanjian yang disaksikan oleh kaum Muhajirin. Umar mensyaratkan kepada mereka agar tidak menaiki kereta kuda, tidak memakan makanan yang enak-enak, tidak berpakaian yang halus, dan tidak menutup pintu rumahnya kepada rakyat yang membutuhkan bantuan. Jika mereka melanggar pesan ini, maka akan mendapatkan hukuman.
berkata dan ia berbohong dalam sepatah atau dua patah kalimat, maka Umar akan segera menegurnya dan berkata, tutup mulutmu. Maka lelaki yang berbicara kepadanya, enggak, demi Allah, sesungguhnya berita yang kusampaikan kepadamu adalah benar kecuali apa yang kau perintahkan aku untuk menutup mulut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Luasnya penyebaran Islam pada masa Umar. Dalam sejarah tertulis dengan jelas bahwa pada masa Khalifahan Umar terjadi futuhat yang sangat luas hingga mencapai benua Afrika. Keadaan ini berimplikasi pada tersebarnya agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Uridu fil manami anni anzi'u bidalwi." Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Hadis di atas mengabarkan luasnya kekuasaan Umar pada masa itu. Dia adalah pemimpin yang agung yang kuat yang mampu melindungi rakyatnya. Semoga kita dapat mengambil keutamaan Umar ini sebagai teladan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wa min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Sidang Jumat yang kami hormati, hendaklah kita meneladani Umar yang bertaubat setelah pada masa jahiliyah. Dia sempat tersesat. Selanjutnya Umar menjadi sosok teladan yang memegang teguh ajaran Islam. Maka bertaubatlah kepada Allah dan angkatlah kepalamu, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah berfirman, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullah al-azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullah akbar. Assalamualaikum